Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekalian, wabarakatuh. keluarga kelompok tani Trimbola yang kami hormati, alhamdulillah kita ketemu pagi ini, dan pagi ini agenda kita adalah kami akan menjelaskan sedikit tentang mesin yang barusan kita beli ini. Mesin ini atau alat ini namanya adalah kultivator. Gunanya atau manfaatnya adalah bisa digunakan untuk mencacah tanah atau mencampur tanah dengan pupuk misalnya. Kemudian yang kedua juga bisa digunakan untuk membuat lubang bedengan. Jadi nanti kalau bapak sekalian ingin menanam cabai atau menanam kacang panjang, nah ini bedengan-bedengannya bisa kita permudah dengan ini, tidak usah mencangkul secara keseluruhan. Paling mencangkulnya nanti tinggal finishing saja. Nah, di awal ini kami akan menyampaikan beberapa hal tentang alat ini. Ya, alat ini namanya kultivator buatan Quick. Ya, ini dengan merek Kasuari, barusan kita beli dengan harga Rp9.500.000. Nah, mesin ini terdiri dari di sini ini adalah mesin bensinnya. Jadi ini mesin seperti mesin sepeda motor gitu. Lalu dari mesin ini menghasilkan putaran. Putaran mesin ini lalu dikonversi atau diubah menjadi putaran roda ini melalui transmisi ini. Transmisi pemindah daya dari mesin ke roda. Ini menggunakan puli ya, 2 puli di sini, lalu menggunakan sabuk V atau bahasa Inggrisnya itu V-belt di sini. Ya, lalu ini adalah tempat untuk bahan bakarnya. Mesin ini menggunakan bahan bakar bensin, ya, jadi bisa premium, bisa pertalite, bisa pertamax. Kemudian ini adalah filter udaranya. Jadi mesin itu bisa jalan karena ada bahan bakar dan ada udara. Ya, di dalam silinder sana terjadi pembakaran ya, karena ada bahan bakar, ada udara, lalu ada pemantiknya dari busi. Kemudian roda yang dipasang sekarang ini adalah roda jalan. Roda di jalan artinya roda yang digunakan untuk perjalanan dari rumah ke sawah atau sebaliknya. Walaupun mungkin juga bisa diangkut dengan gerobak atau dengan mobil gitu ya. Tetapi nanti kalau kita sudah di lapangan, kita tidak pakai roda itu tapi menggunakan ini. Ya, ini yang 2 ini adalah pencacah tanahnya untuk pengganti roda itu, kiri kanan itu nanti masangnya, nanti bisa kita demonstrasikan langsung di sawah saja. Kemudian ini adalah tangkai untuk pegangan setirnya. Kemudian di belakang sini ini ada tuas yang nanti bisa dipasang plow itu apa ya, luku atau bajaknya. Yang ini itu digunakan untuk membuat lubang bedengannya. Nah, lalu ini adalah tuas persnelengnya atau pengatur giginya. Ini ada beberapa variasi gigi ya, jadi ada 1 netral, 2 netral, lalu mundur. Jadi ini juga bisa atret mundur. Kemudian yang ini tuas yang ini adalah tuas untuk mengencangkan V-beltnya ini sehingga putaran mesin itu dikonversi menjadi putaran roda. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini netral, jadi tidak terjadi perpindahan daya dari mesin ke rodanya, sehingga ya tidak mungkin akan berjalan alat ini. Kemudian yang ini adalah gas, jadi ini throttle ya, throttle atau kita sering menyebutnya gas. Ini bisa mengatur putaran mesinnya, mau kecil sampai atau rendah sampai tinggi, low sampai high. Ini ngaturnya di sini. Nah, yang perlu diperhatikan untuk alat ini yang pertama adalah pelumas mesin itu ada di sini. Diingat-ingat pelumasnya harus selalu dicek setiap mau digunakan. Tetapi untuk pedoman umumnya setiap pemakaian 50 jam itu harus diganti. Ya, ini bisa menggunakan oli atau minyak pelumas yang biasa digunakan untuk sepeda motor. Saya tidak usah menyebutkan mereknya ya. Ini sekitar 0,6 liter. Jadi setengah liter lebih sedikit.
ya setiap 50 jam pemakaian maksimal. Jadi pemakaiannya nanti dicatat, setiap memakai itu berapa jam itu dicatat. Lalu setelah mencapai 50 jam, apakah oli itu masih kelihatan bagus atau kotor, harus diganti ya. Tapi kalau sebelum 50 jam dicek kok asat, berarti ada kebocoran, itu harus dicok atau diganti ya. Kemudian yang kedua, oli gardan ini juga semacam itu. Selama tidak ada kebocoran ini awet, tapi kalau ada kebocoran harus dicek packingnya supaya oli gardan ini tidak kering ya, tidak asat. Saya lanjutkan. Jadi sebelum berjalan ini persneleng masuk dulu, tapi saya sarankan pakai yang persneleng rendah aja, yang satu, karena kalau dua itu nanti banter sekali jalannya. Masuk satu dulu, lalu disiapkan posisinya nyaman. Ini posisi ini bisa di setel sebetulnya, bisa di setel di sini. Nah ini mengendorkan ini bisa di setel naik turun, karena ini engsel jadi kebalikannya. Kalau ini pengen rendah, ini ditaruh di atas. Kalau ini pengen tinggi, karena orangnya jangkung gitu misalnya, ini taruh yang bawah. Ini ada beberapa lubang untuk ngaturnya gitu. Nah baru kalau ini sudah masuk, nanti ini di setel sudah pas posisinya, baru dijalankan dengan cara ini ya. Nah ini kalau di awal gini saja, tapi kalau udah mau jalan terus, kita nggak usah megang ini terus menerus, maka ini bisa dikunci ya. Ini udah nanti jalan stabil dengan kecepatan tertentu, nanti kecepatan tinggal diatur dengan throttle ini. Nah kalau mau melepaskan ini ada ini, tapi ini bisa tangan satu sebetulnya. Nah bisa dilepaskan gini. Jadi ini tuasnya udah sangat nyaman ya, sangat praktis. Ini pengatur gasnya. Itu yang ketiga yang perlu diperhatikan. Yang keempat, setiap selesai pemakaian sebaiknya ini dicuci bersih lalu dikeringkan. Monggo dikeringkannya mau dijemur atau dilap, tapi dipastikan dibersihkan semua bagian-bagiannya, jangan sampai ada lumpur yang tertinggal nyelempit di salah satu bagian situ, lalu dipastikan sampai kering ya, dijemur sebentar atau dilap monggo, lalu dikembalikan ke tempat semula untuk sementara selama kelompok tani belum punya gudang, bisa menggunakan rumah yang sebelahnya PAUD atau sebelahnya lansia ini tidak digunakan, dan sekarang sudah dilengkapi dengan kunci, jadi itu sekaligus monggo untuk gudang ini untuk sementara waktu bisa digunakan. Saya kira itu ya Bapak-bapak sekalian, penjelasan teknis sekilas tentang mesin ini. Nanti setelah ini kita akan demokan di lapangan. Terima kasih, semoga alat ini bermanfaat untuk kelompok tani Sri Mulyo dan memberikan kemaslahatan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini akan kami lakukan serah terima barang yang dibeli dengan harga Rp9.500.000, terdiri dari Rp9 juta itu dari tim pengabdian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Rp500.000 itu kontribusi dari kelompok tani Sri Mulyo. Nah kami dari tim pengabdian yang terdiri saya sendiri, lalu dengan 2 anggota, Pak Gatot Supangkat dan Pak Wahyudi, kami mewakili beliau-beliau tim pengabdian ini. Beliau berdua tidak bisa hadir pagi ini, saya yang mewakilinya untuk menyerahkan barang ini kepada kelompok tani Sri Mulyo. Nah sekarang ini ada Pak Ketua yang hadir, Pak Poniran, lalu ada Pak Wakil Ketua, Pak Saryanto, dan beberapa anggota yang lain. Nah, ini akan kami serahkan ke kelompok secara simbolis kepada Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua. Semoga bermanfaat untuk kelompok tani Sri Mulyo. Ya, mohon ini dirawat yang baik, dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan semoga memberikan pahala untuk kita semua. Monggo Ustaz salaman dulu dengan Pak Ketua, Pak Wakil Ketua.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alat ini kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam